Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Risatul Amina, and in this video I want to tell about teaching students to comprehend spoken English, and there are 5 points that I want to explain in this video. First point, tell about oral communication skills in pedagogical. Ini adalah sebuah pertinjauan dari beberapa isu tentang pengajaran komunikasi lisan yang memberikan efektivitas, lebih mudah dan efisien dalam mengajar. And there are 5 points about oral communication skill in pedagogical. The first is conversational discourse. Second is teaching pronunciation. Third is accuracy and fluency. Fourth is effective factors, and the fifth is the interaction effect. Second point, tell about why encourage students to do speaking tasks. There are 3 basic reasons why it is a good idea to give students speaking tasks at their common. First reason is rehearsal, yaitu memberikan kebebasan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing, dalam berdiskusi, berbicara di luar kelas, sehingga siswa tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, serta efektif dan real life dalam menggunakan bahasa asing. Second reason is feedback. Alasan ini menjelaskan dan membebaskan para siswa untuk berbicara, berkomunikasi, serta berdiskusi dengan bahasa asing yang mereka tahu dan mereka pahami. And for the teacher, can see how well their student using and doing the language problems that they are having. Serta untuk dengan membebaskan siswa berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa yang dia pahami, dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa asing sesuai kemampuan dan arahan yang dibimbing oleh guru tersebut. For the third reason is engagement. When they doing well speaking in their study, it can be motivate them. And dengan adanya umpan balik dari guru dan kepuasan dari siswa saat melakukan aktivitas ini, maka akan ada rasa senang dalam melakukan pembelajaran ini, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. The third point, tell about what makes speaking difficult, and I want to tell 8 point why speaking is difficult. For the first is clustering. Clustering is learners can organize their output both cognitively and physically. The second is redundancy. A speaker has an opportunity to make meaning clearly through the redundancy of language. And the third is redundant forms. Ini menjelaskan bahwa siswa harus mampu mengenali bentuk atau pengucapan agar tidak kaku saat berbicara. For the fourth is performance variables. One of the advantages of spoken language is the process of thinking. As you speak allows you to manifest a certain number of performance, hesitation, pauses, and correction. Ini menjelaskan seperti saat kita berbicara bahasa asing, kita pasti memerlukan waktu untuk berpikir or time to thinking. Dan kadang ini bisa disebut dengan fillers, seperti contohnya you know, and I mean, itu salah satu yang disebut dengan fillers. Fifth is bilingual language. Mengetahui bahasa dan kata yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
Jadi permasalahan yang kelima yaitu kita harus mampu mengetahui kata atau kalimat yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. For the sixth is read and deliver. Siswa dapat menerima atau menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Jadi read and deliver ini siswa dapat memahami apa yang telah diucapkan oleh gurunya saat menjelaskan. Seventh is stress, rhythm, and intonation. Ini adalah sebuah kemampuan yang mampu menempatkan sebuah tekanan, ritme, dan intonasi kata atau kalimat yang tepat agar kata atau makna yang diucapkan mampu dipahami oleh pendengar. For the eighth is interaction. Para siswa mampu menangkap apa maksud dari pesan yang disampaikan oleh teman atau gurunya sehingga terjadi interaksi. Ketika ada interaksi ini, maka komunikasi akan berjalan lancar dan tidak ada kesenggangan. For the fourth point, tell about types of classroom speaking performance. There are 6 types. First is imitative. Second is intensive. Third is responsive. Fourth is transactional. 5 is interpersonal, and 6 is extensive. For the fifth point, tell about what else should teacher do during a speaking activity. Maybe sometimes teachers involved with their students during a speaking activity and want to join too. Terkadang ketika ada diskusi atau interaksi dan komunikasi antara siswa, guru boleh terlibat di dalamnya. Tetapi guru dianjurkan jangan terlalu mendominasi saat bergabung dengan siswanya. Boleh bergabung atau ikut berdiskusi di dalam forum tersebut, tetapi hanya sesekali saja. Dan apabila sudah out of the box atau terlepas dari topik pembahasan, guru dapat membantu atau membimbing mengarahkannya kembali ke arah topik pembahasan, seperti memberikan saran dan masukan. Tetapi selebihnya, guru dapat menjadi penonton atau pendengar yang baik. That's all my explanation about teaching students to comprehend spoken English. And kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.